Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, apa kabar? Hari ini kita langsung gas saja membuat tutorial bagaimana cara menambah produk di website yang dikembangkan menggunakan WordPress. Oke ya, kita masuk dulu ke webnya. Webnya adalah udbangun.com. Oke, ini webnya yang sudah kita develop ya. Jadi ini kita bangun menggunakan WordPress. Ini WordPress dan Elementor. Nah, ini sudah kita revisi juga dari kliennya. Di sini kalau kita mau konsultasi, ini lihat produk. Nah, ini nanti kita fokusnya adalah bagaimana cara menambahkan produk ini. Nah, di sini akan di produk paving terbaik di home ataupun halaman utama ini, dia akan memunculkan 5 produk uploadan terakhir gitu ya. Jadi di sini akan keluar macam-macam produknya gitu. Jika ingin lihat detailnya bisa di sini. Jika ingin melihat produk yang lainnya bisa klik tombol lihat produk atau ke menu produk ini. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini misalkan contohnya ini ya, paving block heksagonal T6. Nah, ini akan menuju ke detail produknya. Ini bentuknya, terus ada ukurannya, spesifikasinya, dimensi, kekuatan, dan isi. Nah, itu juga ada pesan sekarang. Jika pesan sekarang itu nanti akan menuju ke nomor admin yang sudah saya inputkan. Jadi dia akan meneruskan ke nomor admin dengan produk paving ini. Langsung produk pavingnya, contohnya seperti ini. Nah, ini ya, halo admin, saya ingin tanya harga produk paving block. Jadi seperti itu. Misalkan kita di produk lain, misalkan ya ini paving uskup gitu ya, ya akan mengikuti pesan sekarang. Nah, ini halo admin, saya ingin tanya harga produk paving uskup. Nah, itu oke. Fokus kita nanti adalah bagaimana cara kita menambahkan produk paving di sini. Jadi kalau kita klik produk, maka kita diarahkan ke halaman produk yang mana di sini nanti ada beberapa produk yang sudah diupload. Jadi sementara ini masih ada 5 dan habis ini akan saya tambahkan serta bagaimana cara untuk upload produk, terus edit produknya ataupun yang terakhir menghapus produknya atau delete produknya. Di halaman produk ini kita menampilkan hanya 8 produk. Ingat saya agak lupa 8 produk, yang mana nanti ketika ada lebih, misalkan ada 15 produk ataupun 20 produk, itu akan mengeluarkan pagination, yang mana di sini ada tombol next dan previewnya untuk melihat produk selanjutnya. Jika produknya memang banyak, tinggal cari di sini nama produknya apa gitu. Misalkan uskup, kita cari. Nah, produk dengan nama uskup akan keluar seperti ini. Tinggal kita lihat detailnya ya, kayak tadi kembali ke situ. Jadi setiap produk mempunyai detail masing-masing. Oke. Ya, jadi nanti kita fokusnya adalah menambah, mengedit dan menghapus produk di UD Bangun ini gitu ya. Jadi selain akan muncul di produk, di halaman produk, semua produk yang ditambahkan di home sini juga, di home ataupun di halaman utama juga akan keluar di sini produk paving terbaik kami di sini. Jadi di sini yang keluar adalah postingan terakhir sejumlah 5 postingan gitu ya. Oke. Terus selanjutnya kita next, silakan kita masuk aksesnya. Jadi aksesnya sudah saya beri di sini, nanti saya skip saja. Sudah saya beri, masuk, login dulu. Setelah masuk di dashboard dengan akses yang sudah saya beri dengan alamatnya, maka tampilannya dashboard untuk mengelola website tadi ya seperti ini ya. Nah, ini websitenya tadi ya, ini sudah di mode untuk update. Nah, karena ada ini, ataupun untuk ngedit, maksud saya untuk edit. Nah, nggak usah kesini, nanti kalau sudah masuk di sini, karena kita kembali ke fokus untuk menambahkan produk, beberapa produk, maka
kita arahkan di sini banyak menu ya. Jadi banyak menu di sini. Kita fokus di satu menu ini aja. Postingan. Nah, produk akan kita tambahkan di sini. Nah, ini produk-produk yang sudah kita inputkan tadi. Coba kita cek di sini ya. Kita buka lagi udbangun.com. Nah, ini ya. Jadi produknya itu sesuai dengan yang kita inputkan ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba nambah produk yang ini. Paving block kotak T6, T8 dan T10 beserta spesifikasi paving produk dan lain-lain serta deskripsinya. Dan kemarin ada tambahan, yaitu semua produk ini memiliki warna 3 warna, yaitu putih, hitam dan hijau gitu ya. Jadi kita akan masukkan ini dulu. Jadi nanti masalah gambar itu bisa diedit terlebih dahulu gitu ya. Karena ini contoh, maka saya akan mempersingkat saja. Jadi kita fokus di add ataupun menambah produk. Saya ulangi lagi, kita masuk ke menu post. Setelah menu post, di sini akan kita akan disajikan produk-produk yang sudah kita masukkan gitu ya. Nah, kita tinggal add post. Mau nambah baru. Jadi di sini kita dihadapkan lagi di halaman untuk menambah produk baru. Add title ini untuk judul ataupun untuk nama produknya. Di sini nanti bisa kita tuliskan deskripsinya. Oke. Kita copy dulu ya. Nama produknya adalah ini. Kita copy paving block, kita paste. Nah, setelah itu kita tambahkan gambar yang ada mockupnya ini ya, yang gambar yang ada ukurannya. Biasanya saya screenshot aja ya, nanti bisa disesuaikan sendiri. Sebelum upload diedit dulu gambarnya yang sesuai biar lebih jelas dan bagus, mungkin seperti itu. Ini saya crop screenshot. Oke, udah. Nah, di sini kalau kita mau menambahkan gambar itu bisa tambah plus ini ya. Oke, image upload. Nah, kita cari gambarnya ini ya. Oke, kita bisa besarkan atau memperkecil ya, segini aja menurut saya biar elegan. Oke, selanjutnya kita tambahkan deskripsinya ya, spesifikasinya dulu. Kita copy lagi, kita langsung paste di sini. Oke ya, terus kita tambahkan deskripsi, copy, kita paste. Nah, ini deskripsinya, spesifikasinya udah, deskripsinya sudah. Terus kita tambahkan warna. Kami menyediakan paving full color warna, bisa dikombinasikan. Pewarnaan kami gunakan merupakan ini kita ambil ini aja ya, copy, kita taruh bawah sendiri. Kita tambahin mungkin satu, yaitu warnanya apa tadi, warna merah, hitam dan hijau. Warna yang kami sediakan satu merah, 2 hijau, dan 3 hitam. Oke, ini kita pertebal biar sama, kita blok dulu terus pakai bold. Nah, seperti ini cara uploadnya. Sebelum kita lanjut, untuk kalau untuk judul itu pasti di atas ini ya, mungkin bisa pakai huruf besar semua biar jelas. Nah, untuk isinya ataupun spesifikasinya ini bisa disesuaikan, boleh gambarnya dulu, boleh deskripsinya dulu, boleh warnanya dulu, dan tulisannya itu mengikuti apa yang di instansinya ataupun di pabriknya gitu ya. Jadi ini sebagai contoh saja. Nanti kalau mau dibenarkan nanti saya
kasih tutorial editnya juga, tapi sementara ini dulu. Dan ini bisa kita pindah-pindah. Kalau mau dipindah ke bawah nggak usah dihapus, tinggal klik ini move down. Nah ini ya untuk ke bawah. Saya mau atas ya ke atas, move up. Dan seperti itu semuanya. Kalau mau di ataskan, di bawahkan gitu ya. Mungkin mau di atas ya. Nah ini warna yang kami sediakan, 1 merah, 2 hijau, 3 hitam. Kami menyediakan berwarna seperti itu. Ini deskripsinya. Misalkan mau dibawa balik itu terserah. Tapi cara penulisannya seperti itu ya. Kalau mau nambah gambar tadi tinggal misalkan lupa ataupun ini salah gambarnya mau dihapus, ini delete. Jadi klik titik 3 terus delete. Nah misalnya gambarnya salah gitu ya. Nah mau masukkan gambar lagi tinggal tombol plus ini add image. Karena tadi udah terupload, misalkan belum terupload ya kita upload lagi. Kalau gambarnya sudah kita upload maka kita langsung ke media library ini. Nah kita cari gambarnya yang mana gitu ya. Misalkan ini ya, karena udah kita upload ya. Nah di sini. Nah ini misalkan mau di atas ya sudah, kita klik ini move up sampai dia di posisi paling atas. Nah setelah atas gak akan bisa lagi karena ini judul gitu ya. Dan sama kalau mau menghapus ya sama juga, ini bisa di delete gitu. Jadi elemen satu objek ini bisa kita delete gitu ya. Oke, itu untuk cara penulisannya. Menulis apapun di sini bisa. Nah ini ya, jadi seperti di Word lah kalau kita katakan. Oke, kita lanjut. Setelah membuat judul dan isi kontennya ataupun isi detail dari produknya, kita menambahkan gambar utama. Nah ini ada gambar, apakah bukan gambar utama? Bukan. Jadi seperti ini contohnya, gambar utama itu akan muncul di postingan awal ataupun di kalau kita lihat di kalau di marketplace kayak Shopee, Tokopedia kan pasti ada gambar utamanya gitu kan ya. Nah itu gambar utamanya. Jadi bukan gambar yang kita upload ini, bukan, tapi gambar utama yang disajikan ke ke pengunjung website kita. Nah itu, jadi gambar utama pun kalau bisa kita sesuaikan, kita rapikan serapi mungkin. Nah ini kemarin saya edit sedikit ya, maksudnya saya sesuaikan biar semuanya ukurannya sama gitu ya, jadi biar bagus. Karena untuk konsumsi konsumsi publik, orang melihat, maka diusahakan yang diedit terlebih dahulu sebelum upload gambar. Nah kita kembali, jadi gambar-gambar ini. Nah ini kalau kita klik, nah ini ya, gambar utama akan muncul di atas setelah judul ataupun setelah nama produk, maka di bawahnya akan terlihat produk yang kita upload, gambar produk yang kita upload. Setelah itu deskripsinya gitu ya. Nah sekarang kita kesini, kita akan upload gambar utamanya gitu ya. Gambar utama ada di sisi kanan di sini, di sidebar sisi kanan. Nah di sini kita klik post. Nah di post kita pilih ini, klik. Setelah diklik kita pilih gambarnya. Misalkan gambarnya belum kita upload ataupun belum ada di sini, kita klik upload file. Nah ini baru kita pilih filenya ataupun gambarnya di mana, di komputer kita ya. Nah itu kebetulan saya sudah upload, nah maka langsung tinggal saya pilih aja. Nah dipilih set feature image. Nah ini yang akan jadi gambar utamanya gitu ya, bukan ini. Jadi gambar yang ada di sini itu adalah gambar yang kita masukkan di deskripsi produk gitu ya, akan keluar saat produk tersebut kita klik ataupun kita lihat detailnya, gambarnya yang di sini. Tapi kalau gambar utamanya ada di sidebar sisi kanan untuk menambahkan gambarnya ya ini. Oke, setelah itu, setelah selesai kita geser ke bawah. Nah kita pilih kategori produk gitu ya, kita pilih kategori produk, tagnya mungkin boleh dilewati ataupun kalau mau menambah tag juga boleh, karena ya mungkin hashtag ya, kalau kita katakan di Instagram ataupun di sosial media biasanya hashtag gitu ya. Tagnya kita bisa tambah apa, paving misalkan. Oke, kita tambah lagi UD
bangun untuk mengenalkan web kita gitu ya. Jadi ini nanti masuknya ke SEO gitu. Oke, setelah ini selesai, oke, kalau dirasa udah terlengkapi semua, judul sudah ada, gambar di deskripsi dan spesifikasi deskripsinya sudah ada juga, keterangan yang lainnya sudah kita berikan di sini. Setelah itu postnya ataupun gambar utama yang sudah kita masukkan, terus kategorinya adalah produk, tagnya sudah kita berikan. Kalau tag ini terserah mau diketik apapun bisa gitu ya. Kalau dirasa semuanya sudah, tinggal publish. Oke, kita publish. Oke, sekarang kita cek. Nah Kak, ini kan masih di halaman sini ya. Ini tanya udah ke posting. Caranya ngecek ini view post. Nah, dia akan langsung menuju ke detailnya. Ini ya. Ini gambar utamanya tadi. Di sini ada spesifikasinya dan gambar contohnya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini apakah sudah terupload di halaman utama. Nah, ini sudah terupload di posisi pertama, gitu ya. Oke, paving blok kotak T6, T8, T10. Seperti itu sesuai di contohnya sini. Oke, spesifikasinya juga. Nah, itu caranya untuk upload gitu ya. Setelah kita upload, produknya pasti ada di halaman produk di awal sendiri gitu ya. Nah, ini akan kegeser terus sampai banyak gitu. Oke, untuk upload seperti itu, upload produk baru. Kita kembali ke sini. Nah, setelah di sini kan habis dari sini ya. Ini kita close aja. Kita klik keluar ini aja. Kalau sudah diupload, kita bisa langsung keluar di sini. Oke, nah maka list dari produk kita nambah satu. Ini paving blok kotak T6, T8, T10. Autornya admin, kategorinya produk, paving udah bangun. Nah, dipublish tanggal 2 itu ya. Nah, ini untuk cara uploadnya. Nah, sekarang cara edit. Misalkan ternyata gambar saya salah, ternyata deskripsinya salah, misalnya seperti itu ya. Kalau edit, misalkan kita cari yang sudah kita upload aja, kita edit gitu ya. Paving uskup T6 T8. Nah, kita lihat karena tidak sesuai deskripsi ya kemarin ya. Nah, ini. Nah, kita akan ngedit ini karena sudah ada di kita upload, maka kita edit aja. Nah, kalau cara ngedit sama, kita klik di post, tetap di halaman post ini, terus kita pilih produk yang akan diedit. Misalkan ini tadi ya. Nah, tinggal sorot aja kursornya di sini. Nah, di sini akan muncul edit. Ada quick edit dan ada edit, ini beda ya. Terus kalau trash ini akan kita hapus. Nah, nanti kalau hapus ya ini tinggal kita trash, tapi nanti dulu ya. Kita fokus di edit dan quick edit. Kalau edit itu akan ini, saya klik aja. Nah, akan kembali ke halaman dimana kita akan upload kayak tadi. Nah, kalau edit ya. Tapi kita kembali dulu. Kalau kita quick edit, tetap di halaman sini akan membuka detailnya, tetap di halaman, tapi editnya hanya edit beberapa, yaitu terkait mau ngedit titelnya ataupun judulnya, slugnya. Slug itu nanti yang akan keluar di sini. Misalkan ini kita klik slug itu ini. Nah, ini slug ini pengaruh pada SEO di Google-nya gitu ya. Jadi kalau namanya jelas, dia akan kebaca di Google juga jelas. Nah, oke. Slugnya. Jadi kalau titelnya seperti ini, SEO-nya juga disamakan. Misalkan ini saya ganti apa gitu ya, paving warna contoh aja ya. Nah, usahakan jangan sampai slugnya tetap seperti ini, harus diganti juga. Sorry. Nah, seperti ini nanti akan terdetek sendiri. Nah, ini cara edit ataupun quick edit secara cepat. Kalau ingin cepat yang editnya ya. Nah, itu. Terus di sini tagnya apa, informasinya apa, itu kalau edit cepat. Tapi kalau mau edit gambar nggak bisa di sini ya. Jadi di sini cuma judulnya, slugnya, terus tanggal uploadnya, passwordnya. Maksudnya misalkan mau dikasih password produknya, tapi nggak mungkin kan ya, produk ini untuk konsumsi publik ya.
terus kategorinya adalah produk tetap, tagnya mau ditambah, nah itu bisa lewat quick edit gitu ya. Kita kembali dulu, nggak jadi ngedit. Nah kalau mau ngedit gambarnya, mau diedit, deskripsinya mau diedit, nah itu pakai edit yang awal ini, bukan quick edit. Nah kita coba yang ini. Sekarang kita akan ngedit produk paving uskup, kita sesuaikan dengan yang sudah diberikan contohnya. Nah ini ya, oke, kita judulnya ambil ini, gimana ini, oke. Kita copy, kita ganti judulnya, Ctrl A, paste. Oh sorry kok di sini, kita hapus dulu ini ya, paving uskup kita hapus, add title-nya. Nah kita sesuaikan karena deskripsinya ini kita kemarin masih data dummy ya, kita hapus saja, delete. Terus ini juga deskripsi ini kita delete, gambarnya juga kita delete. Oke, nah kosong ya kayak tadi. Ini edit ya tapi ya. Nah kita tambahkan gambarnya, kita screenshot lagi. Wah ini ada tulisannya, nggak apa-apa lah ya. Jadi sekali lagi nanti gambarnya bisa disesuaikan gitu ya, diedit sendiri, diedit terlebih dahulu sebelum diupload gitu ya. Nah oke, di sini kita tambahkan, kita plus, tambah image, kita upload karena belum terupload, kita cari ini ya, bener. Oke segini, terus kita tambahkan deskripsi dan spesifikasinya. Oke kita copy, kita taruh sini, langsung paste. Nah, jangan lupa yang tadi karena di sini nggak ada ya, tetap kita cantumkan. Nah kita copy aja yang dari yang kita upload tadi. Nah ini kita copy terkait warnanya ya, jenis warnanya. Kita titik, enter, paste. Nah warna yang kami sediakan, nah ini. Oke, setelah itu, setelah semuanya sudah teredit, nah kembali ke sini, ke base-nya ke sini ya, diklik aja post. Nah di sini kalau gambar utamanya mau diganti, langsung aja ganti gambar utamanya, di remove ataupun di replace. Kalau replace mau ganti kan ya, kalau di remove ya dihapus, pilih lagi gitu. Oh ya, ada yang lupa yang saya sampaikan terkait postingan tadi. Postingan awal waktu mau memasukkan gambar tadi kan, gambar minimal kita edit dulu lah ya biar bagus untuk gambar utamanya, dan ukurannya juga sama. Nah ini kan sudah saya editkan kemarin ya. Nah usahakan juga selain mengedit, gambar beresolusi di sini ya, coba dicek, jangan terlalu besar, maksimal ukurannya adalah 300 KB. Nah kayak seperti ini 102 KB gitu ya, ini masih masuk. Yang diharapkan adalah tidak melebihi 300 KB. Jadi kayak ini kan hampir mendekati, masih bisa. Nah kemarin ini bagian saya kecilkan. Nah kayak seperti ini 314 KB. Nah itu tidak disarankan. Siapa yang tidak menyarankan? Yaitu Google. Google punya aturan memang ketika produk kita ataupun postingan kita ingin di website kita dikunjungi Google ataupun terindeks di Google secara murni ya, saya katakan murni, itu maksimal gambar yang kita upload di website kita tidak melebihi 300 KB. Karena apa? Kalau melebihi 300 KB seperti 314 KB lah, itu bisa mempengaruhi Google nggak mau ngunjungin website kita. Maksudnya Google nggak mau ngunjungin, kan memang sistemnya Google kan setiap ada website baru kan dia harus mengindekkan di pencarian Google gitu loh. Nah ini, jadi intinya setiap mau menambah gambar, khususnya gambar di postingan, itu gambar usahakan diedit terlebih dahulu yang bagus, ukurannya sama nantinya untuk semuanya, dan ukuran gambarnya tidak melebihi 300 KB gitu ya ini.
Ini kan 102 KB. Nah, kebanyakan di sini saya kecilkan untuk gambar postingan ya. Nah, untuk gambar postingan saya kecilkan semua. Kecuali gambar-gambar yang memang bukan untuk postingan ataupun gambar pemanis. Gitu ya. Pasti masih besar. Nah, ini 1 MB malahan. Nah, itu aslinya tidak disarankan gitu ya. Oke, kita lanjut. Saya ulangi lagi, gambar untuk gambar produk, gambar utama maksud saya juga, kalau bisa ukurannya ya, bukan kalau bisa, usahakan di 300 KB maksimal. Itu sudah. Cara ngecilnya gimana? Banyak tool-tool di internet ya untuk ngecilkan resolusi. Misalnya gini, kecilkan resolusi gambar. Nah, ini kan banyak dikompres gambarnya, jadi kita upload gambarnya dulu, nanti otomatis akan dikompres gitu. Banyak toolnya, jadi nggak usah bingung. Oke, kita lanjut. Tadi uskup ya. Nah, ini udah saya edit, kita masukkan. Nah, ini kan cuma 114 KB. Nah, udah masuk di sini. Di sini sudah produk. Mungkin nambah tag karena nggak ada tag ya. Tagnya kita tambah paving Surabaya, boleh lah. Terus apalagi, UD bangun. Ini salah satu strategi untuk kita menaikkan website di pencarian Google ya. Saya kemarin cek itu banyak UD bangun ya ternyata. Nanti next. Oke, kalau sudah tinggal save. Oke, seperti itu sudah tersave dan ini sudah tersimpan. Kita kembalikan dulu, kita coba cek sekarang paving uskup ya. Nah, ini ya, agak keluar gambarnya, kita klik. Nah, ini, nah sudah teredit sesuai dengan yang kita edit tadi. Nah, seperti itu untuk cara mengedit. Jadi kita sudah melakukan dua ataupun memberi penjelasan terkait upload produk baru, mengedit produk juga, dan yang terakhir adalah cara untuk menghapus. Nah, kalau menghapus di sini tinggal trace ini aja. Itu ya. Misalkan yang persegi panjang kita hapus trace. Nah, udah hilang dari sini, tapi di sini masih ada. Maksudnya setelah kita hapus, istilahnya kita masih menyimpan di sampah gitu ya, di tong sampah. Kalau ingin benar-benar terhapus, nah di sini baru di delete permanen itu. Kita coba delete permanen, atau misalkan gini, sebelum kehapus ya, di sini kalau kita mau menghapus, misalkan ada 5 produk ataupun 2 produk yang harus dihapus sekaligus ya, tinggal kita checklist saja. Misalkan 2 ini, terus aksinya di bawah ada, di bawah ada, di atas juga ada. Aksinya kita pilih yang move to trash, kita masukkan ke sampah gitu ya. Oke, jika seperti itu, nah misalkan ya, contoh aja ya, di move, apply. Nah, maka di sini tinggal 3 produk, di trashnya ada 3. Kalau masih ada di trash ataupun di tempat sampah, kita masih bisa mengembalikan ke postingan awal. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau sudah kita hapus di produk, maka produknya cuma tinggal 3 karena sudah kita hapus gitu ya. Kalau masih ada di trash, bisa kita kembalikan lagi. Misalkan ini tadi kan salah, misalnya kita restore lagi, kita kembalikan ke postingan. Nah, trashnya tinggal 2, postingannya ada 4 ya, 4. Nah, kita lihat di sini, kita refresh. Nah, dia akan muncul. Oh, sorry, dia masuknya ke draft dulu ya. Nah, ini ke draft. Nah, masuknya ke draft, bukan ke langsung ke postingan. Nah, kalau ke draft tinggal di quick edit yang saya katakan tadi. Di sini kita pilih publish it, update. Nah, otomatis dia sudah hilang draftnya. Di sini akan kembali lagi. Nah, ini ya, mana tadi ini ya, gitu. Nah, seperti itu cara menghapus. Oke. Nah, kita tambahkan 5 produk lagi sekarang. Ini kita kembalikan dulu lagi, kita restore. Nah, ini yang benar-benar akan kita hapus.
Kalau di sini ada banyak, tinggal empty trash, maksudnya kosongkan tempat sampah. Nah, baru ini tidak akan bisa kita kembalikan lagi gitu. Nah, kalau kita ke all, nah di sini ada keterangan draft, maksudnya belum dipublish gitu ya, masih sebuah draft. Jadi kita bisa menyimpan uploadan kita itu, misalkan tadi upload baru terus nggak mau langsung di upload, itu bisa kita draft dulu. Oke, kita edit, publish, update. Oke, nah itu tadi tutorial lengkapnya. Semoga video ini bisa membantu pekerjaan atau proyek kalian ya rek. Kalau masih ada yang bingung pas mencoba, jangan ragu buat ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.